Salam sejahtera dari HKBP Karnolong, Gereja HKB tertua di Pulau Jawa. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami memuji-Mu, kami bersyukur kepadamu, kasih-Mu kekal menyertai, memberkati hidup kami sampai saat ini. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang mengisi hati kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan, bacaan bagi kita dari Markus 5 ayat 14 sampai 20, dan yang menjadi ayat renungan ayat 19b. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Pulang dan memberitakan kasih Tuhan. Hal yang paling menarik diceritakan adalah apa yang kita alami sendiri, entah itu kisah sedih atau kisah bahagia. Dan biasanya kisah yang kita alami saat diceritakan akan mengalir secara alami, natural, dan penuh keberanian, memiliki roh dan tidak takut ataupun gentar. Kisah orang yang kerasukan setan dengan karakternya di dalam teks ini diberitakan. Dia tinggal di pekuburan, ditakuti, berteriak histeris, berlari ke sana kemari, memukuli dirinya dengan batu, mengerikan dan brutal, dihindari orang waras. Kemudian disembuhkan oleh Yesus. Hidupnya berubah total. Orang-orang melihat dia bersama dengan Yesus, duduk diam dengan tenang, berpakaian rapi dan waras. Tidak ada lagi ketakutan atau kengerian di dalam orang itu dan setiap orang yang melihatnya. Lalu orang yang kerasukan setan itu sembuh, benar-benar waras, memohon kepada Yesus untuk diperkenankan menyertai Yesus, mau bersama-sama dengan Yesus, mengikut Yesus. Tetapi Yesus justru menyuruhnya pulang dan memberitakan segala apa yang telah dilakukan Tuhan atasnya dan bagaimana Tuhan mengasihinya, menyembuhkannya, memberitahukannya kepada keluarganya, kepada orang-orang sekampungnya, memberitahukan semua peristiwa itu kepada kerabat terdekatnya. Yesus memberkatinya dan mengutusnya kembali kepada mereka yang dahulu menolaknya, kepada mereka yang dahulu menghindarinya karena takut. Yesus mau yang disembuhkan menyembuhkan. Caranya dengan memberitahukan kesembuhan, memberitahukan keselamatan dan anugerah yang diterimanya dari Tuhan. Kehadiran yang telah berubah karena Yesus membawa angin segar, kesejukan dan transformasi hidup. Kita mungkin pernah ditolak, dihindari, ditakuti karena ada ketidakwarasan di dalam hidup kita akibat tekanan hidup yang berat menimpa kita. Namun kuasa Yesus memulihkan kita dan sembuh. Tugas kita, orang-orang yang telah dipulihkan dan disembuhkan, yang menerima anugerah Allah adalah memberitahukan anugerah keselamatan, kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan kepada orang-orang banyak. Itu dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita, di rumah, di keluarga, di kampung halaman kita. Mereka yang mungkin dahulu menolak kita, dengan kehadiran kita memberitahukan keselamatan, kita menunjukkan kesembuhan dan melakukan kebaikan bahwa kita telah sembuh dan tidak mengandung amarah
kepada mereka yang pernah menolak kita. Hadirlah sebagai orang-orang yang sudah disembuhkan, membawa transformasi kepada semua orang dengan kebenaran dan anugerah Allah. Amin, kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur mendengarkan kebenaran firman-Mu. Seperti Engkau menyembuhkan orang yang tidak waras karena kerasukan setan, demikianlah kami percaya Engkau menyembuhkan dan memulihkan kami dari segala pengaruh dosa yang melekat di hidup kami. Hidup kami dibaharui dan disembuhkan oleh kasih karunia Allah. Dan biarlah Tuhan kasih karunia yang kami alami, berkat Tuhan yang kami peroleh, boleh kami beritakan, boleh kami sampaikan kepada keluarga kami, kepada sesama kami. Biarlah hidup orang-orang yang percaya kepadamu hadir membawa dampak yang baik, kebaikan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Allah, berkati setiap orang yang sungguh-sungguh mau membagikan kasih karunia-Mu dimanapun berada. Dengarlah doa kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.